nolongin orang lain, bersikap baik sama orang lain, dan selalu berusaha nyenengin orang lain terus. Sebenarnya gak ada salahnya buat jadi pribadi yang suka nolongin orang. Itu bisa dibilang bagus. Tapi di sisi lain, orang yang punya kecenderungan buat selalu berusaha nyenengin orang lain, itu lebih rentan buat dimanfaatin sama orang lain. Orang kayak gini. So, di video ini gue bakal bahas tentang people pleaser dan bagaimana cara berhenti menjadi pahlawan buat semua orang. Simak terus video dari Suara Kehidupan. Lo pasti pernah nonton film action yang tokoh utamanya superhero. Contohnya kayak Batman, Superman, Spiderman, dan banyak banget pokoknya. Superhero yang sering kita lihat, udah pasti kalau di adegan film hobinya mereka itu nyelamatin orang, nolong orang, atau mungkin ngelindungin kotanya dari serangan penjahat. Tapi, apakah lo sadar kalau ternyata hampir semua tokoh superhero itu menderita pas di endingnya? Entah mereka overthinking, dihianatin, atau mungkin dimanfaatin. Nah, sebenarnya kalau film superhero itu kayak menggambarkan karakter atau salah satu sifat orang di dunia nyata. Ini cukup relate sama orang yang punya kecenderungan buat selalu nolongin orang, nyenengin orang, dan bersikap baik sama orang tanpa mikirin dirinya sendiri. Dalam kesehariannya, orang yang punya karakteristik ini cuma mikirin gimana cara ngelakuin ini itu untuk orang lain, bukan diri sendiri. Baik dalam kehidupan pribadi maupun karir, orang dengan karakter ini biasanya mengalami kesulitan untuk mencapai tujuannya. Apakah pernyataan tersebut benar? Jawabannya adalah bisa jadi. Sebab tujuan yang tadinya udah dirancang malah jadi kehambat atau mungkin kedistrak gara-gara nyenengin orang terus. Coba sekarang gua tanya, apakah lo sering terlihat setuju dengan pendapat orang lain padahal sebenarnya enggak? Mungkin lo jawab, kayaknya gua banget nih, gue sering ngalamin kayak gini. Ya mungkin bagi sebagian orang ada juga yang gak pernah ngalamin peristiwa ini. Bisa jadi penyebab kenapa lo selalu setuju sama pendapat orang itu karena lo orangnya gak enakan, dan lo akhirnya setuju aja biar orang itu senang. Gak ada salahnya buat nyenengin orang lain, setuju sama pendapat orang lain, tapi kita juga harus ngehargain diri sendiri dan menyadari kalau setiap orang berhak punya pendapat. Dan lo juga harus perhatiin dan punya tanggung jawab atas kebahagiaan diri lo sendiri. Atau mungkin lo pernah ngerasa selalu bertanggung jawab atas perasaan orang lain, rela ngelakuin apapun buat orang lain, terlalu sering minta maaf, susah buat berkata enggak, dan berusaha mendapat pengakuan dari orang lain. Atau mungkin lo orang yang selalu ngehindarin perselisihan. Kalau lo mengalami semuanya, atau salah satu dari yang gue sebutin, bisa jadi lo itu termasuk people pleaser. Menurut definisi, people pleaser adalah orang yang ngerasa nggak enakan sama orang lain dan selalu harus memenuhi ekspektasi mereka. Dilansir dari Psychology Today, kecenderungan buat selalu nyenengin orang lain berhubungan dengan dependent personality disorder adalah kondisi yang digambarkan sebagai kebutuhan yang pervasif dan berlebihan untuk selalu ingin dijaga yang mengarah pada perilaku patuh dan bergantung serta ketakutan akan perpisahan. Ya mungkin kalau berhenti nyenengin orang lain, si people pleaser mengira semua orang bakal ninggalin dia, mengabaikan dia, atau mungkin dia ngerasa semua orang gak mencintai dia lagi. Tapi kenyataan sebenarnya gak kayak gitu. Si people pleaser cenderung lebih peka sama perasaan orang lain dan mungkin kelihatan aktif. Mereka suka bantu orang, mereka menghargai pendapat orang, atau mungkin selalu ada buat orang yang butuhin dia. Intinya, si people pleaser ini punya tanggung jawab besar buat orang lain. Tapi di sisi lain, si people pleaser ini nggak menyadari kalau sebenarnya yang dia lakuin itu bisa ngerugiin diri sendiri. Si people pleaser nggak mikirin apakah orang yang selama ini dia bantu bakal bantu dia kalau lagi susah, apakah bisa ngehibur dia pas lagi sedih, dan banyak banget pokoknya. Bukan berarti gue ngajarin buat berlaku pamrih. Buat lebih jelasnya, apakah lo termasuk people pleaser atau enggak, lo coba simak ilustrasi dari video ini. Nah, itu tadi ilustrasi yang mungkin bisa menggambarkan kalau lo itu termasuk people pleaser atau bukan. Terus, apakah kepribadian people pleaser punya dampak positif dan negatif? Setiap sesuatu yang kita lakuin, pasti ada dampak positif dan negatifnya. Apalagi soal kepribadian people pleaser.
Lo nggak salah buat jadi people pleaser atau enggak, tapi lo harus tahu dampak positif dan negatif dari kepribadian people pleaser. Sekarang, gue bakal bahas dampak positifnya dahulu. Dilansir dari kumparan.com, ternyata kepribadian people pleaser punya dampak positif. Yang pertama adalah peduli dengan lingkungan sekitar dan orang lain. Selain menimbulkan dampak negatif, people pleaser juga dapat menimbulkan dampak positif. Salah satunya, membuat lo menjadi lebih peduli terhadap keadaan sekitar serta orang lain. Hal ini tentunya punya pengaruh baik karena menjadikan lo peka terhadap kejadian atau peristiwa di sekeliling lo dan dapat jauh lebih menghargai kondisi yang dialami oleh orang lain. Yang kedua, bisa memperluas relasi dan banyak teman. Dikarenakan lo takut kalau nolak ajakan orang lain, selalu ngikutin kemauan orang lain dan gak berani buat menolak. Peristiwa tersebut dapat menghasilkan satu dampak baik. Contohnya, pertemanan lo semakin meluas dan banyak. Yang ketiga, kepuasan untuk mendapatkan pujian. Di saat lo selalu membantu orang lain serta ngelampiasin segala tanggung jawab untuk lo lakukan seluruhnya, akhirnya orang lain bakal berterima kasih atas apa yang lo lakukan, coy. Ucapan sesederhana tersebut memberikan dampak besar bagi lo yang mungkin punya kepribadian people pleaser, karena merasa diri lo bakal dicintai oleh banyak orang. Nah, sekarang gue bakal bahas dampak yang negatif. Seperti yang gue bilang di awal video, kalau lo selalu bantu atau nyenengin orang lain terus, ternyata bisa ngerugiin diri lo sendiri. Dampak negatif yang pertama, people pleaser cenderung gak bisa mengenali diri sendiri. Seseorang yang selalu mementingkan atau mengutamakan kesenangan orang lain, serta gak berani buat menolak setiap ajakan, cenderung gak bisa mengenali dirinya sendiri atau keinginannya sendiri. Yang kedua, gampang dimanfaatin orang lain. Udah jelas, sebab orang yang berteman sama lo bakal merasa beruntung dan bisa manfaatin diri lo. Karena temen lo bakal ngerasa kalau lo itu selalu ngikutin kemauannya, alias lo dimanfaatin. Yang ketiga, merasa stres dan kelelahan. Ketika lo terus-menerus mementingkan keinginan orang lain dan menahan ego secara berlebihan, pasti lo akan merasa kewalahan, lelah, dan pikiran jadi stres. Kalau dibiarin, dampak ini gak baik bagi kehidupan sehari-hari serta kesehatan mental diri lo sendiri. Dari dampak positif dan negatif dari kepribadian people pleaser ini bisa dibilang lebih menunjukkan dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Yang akhirnya kita bertanya-tanya, apakah kita harus berhenti buat nyenengin orang lain? Apakah kita harus berhenti jadi people pleaser? Dan ini sekaligus jadi penutup video ini. Mungkin kalau untuk berhenti bisa kita ganti dengan kata meminimalisasi. Artinya lo boleh bantu orang lain, lo boleh nyenengin orang lain, lo boleh punya komitmen buat orang lain, asalkan gak ngerugiin diri lo sendiri. Buat jadi people pleaser gak ada salahnya dan meminimalisasi adalah jalan terbaiknya. Kenapa kita harus meminimalisasi? Jawabannya adalah selain kita selalu bantu orang lain, kita juga harus aware sama kehidupan kita sendiri, mental kita sendiri, dan kebahagiaan diri kita sendiri. Terima kasih buat lo yang udah nonton sampai habis video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Atau mungkin lo setuju sama pendapat gua atau enggak, lo bisa tinggalin pendapat lo di kolom komentar. Thanks.